Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat? Jasmani wa rohani? Baik. Sudah siap kajiannya? Sekarang al-haditsus tsamin. Sudah ketemu yang bawa terjemahan? Halaman 18 kalau yang bahasa Arabnya. Kalau yang terjemahan 29 halamannya ya. Baik. Sudah ketemu semua? Baik, fokus, konsentrasi, jangan pikir yang lain. Al-haditsus tsamin. Al-hadis yang ke-8 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum. Setan mendatangi salah seorang di antara kalian, fayaqul, lalu dia berkata, man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini? Hatta yakul, sampai setan akan berkata, man khalaqallaha, siapa yang menciptakan Allah. Fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Kalau sudah sampai kepada pertanyaan yang terakhir tadi, siapa yang menciptakan Allah, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah, wal yantahi, dan dia hendaklah menghentikan bisikan tersebut. Wa fi lafdzin, dalam redaksi yang lain dikatakan falyakul amantu billahi wa rusulih, dan hendaklah dia mengatakan aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdzin, dalam riwayat yang lain, la yazalun nas yatasaalun hatta yaqulun man khalaqallah. Senantiasa ada bisikan dalam hati manusia yang bertanya sampai kepada mereka mengatakan man khalaqallaha, siapa yang menciptakan Allah. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian seraya dia berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai setan berkata, siapa yang menciptakan Allah?
apabila telah sampai kepada pertanyaan yang terakhir tersebut, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan menghentikan bisikan tersebut. Dalam riwayat, dalam redaksi yang lain, hendaklah dia berkata, aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Hadis Bukhari Muslim. Dalam redaksi riwayat yang lain dikatakan, senantiasa manusia bertanya-tanya di dalam dirinya, ada bisikan dalam dirinya, sampai mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Langsung saja kita baca syarahnya oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ihtawa hadal hadithu ala annahu la budda an yulqiya syaitan hadal iradal batilah. Hadis ini mencakup penjelasan bahwa pasti setan akan mendatangkan bisikan yang batil ini. Imma waswasatan mahdotan, entah itu bisikan dalam diri seseorang atau bisikan murni dari setan di kalangan jin, au ala lisani syayatinil insi wa malahidatihim, atau lewat lisan setan-setan manusia dan juga orang-orang ateis. Ada 2 poin dalam ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang kita baca tadi. Yang pertama, inilah kelakuan setan, senantiasa ingin untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan ini yang memang diproklamirkan oleh iblis laknatullah alaih dalam awal-awal surat Al-A'raf. Coba nanti dilihat ayat-ayat 10 ke atas lah. Surat Al-A'raf, Allah berfirman mengkisahkan tentang ikrarnya iblis, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyanna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymani wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan mendatangi mereka, la'atiyanna min baini aydihim, dari depan mereka dan dari belakang mereka, dari samping kanan kiri mereka, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat keberapa itu? Ketemu? Ada yang ketemu enggak? Hah? Surat Al-A'raf 16-17. Ketemu? Yang bawa mungkin mushaf atau aplikasi, betul ya? Al-A'raf ayat sebelumnya berarti 16. Wala aq'udanna lahum siratakal mustaqim, ya? Ya, 16-17. Barakallahu fikum. Itu ikrar, pernyataan janji iblis, dedengkot setan jin dan manusia. Iblis telah mengikrarkan akan menghalangi manusia dari jalan Allah, dan mereka senantiasa akan menyesatkan, membisikkan kesesatan, bahkan kekufuran, kesyirikan. Dan ini sebagai bahan introspeksi serta motivasi bagi kita untuk senantiasa dalam keadaan siaga satu, waspada, awas. Bisikan setan selalu ada. Untuk yang paling utama targetnya menjadikan manusia murtad dari al-Islam. Itu target utama. Menjadikan manusia keluar dari Islam, entah masuk ke dalam kekafiran, kesyirikan, mereka tidak peduli, ya, apapun bentuk kesyirikan, kekufuran tersebut. Maka seorang muslim, muslimah sekali lagi, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan, kekufuran ataupun kesesatan. Ya, tiap waktu berusaha
Tadi setan mengatakan, iblis mengatakan, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, di kiri. Apapun caranya, apapun metodenya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama targetnya setan menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan. Sekali lagi, maka dari sini seorang muslimah tidak boleh merasa aman, namun sebaliknya harus ada rasa kekhawatiran, harus ada kesiagaan, siaga satu, waspada. Jangankan kita, manusia yang paling mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih merasa khawatir jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, manusia yang paling kokoh akidah tauhidnya. Beliau bapaknya para nabi, ya. Namun masih khawatir jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Karena sekali lagi setan tidak akan pernah ridha manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslimah tadi harus ada kekhawatiran. Jangan sampai jatuh ke dalam kemurtadan, kesyirikan. Jangan pernah mengatakan, wah, anak sudah ngaji sunnah puluhan tahun Ustaz. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah banyak kisahkan perjuangan beliau berdakwah tauhid, namun masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan, hingga beliau pun berdoa, wa janubani wa baniya an na'buda al asnam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui atau yang aku tidak sadari. Ini dua manusia termulia di atas muka bumi ini khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sok ya, wah nggak mungkin ya anak jatuh ke dalam kesyirikan. Anak sudah khatam Arba'in An-Nawawiyah. Hah? Iya, begitu tah? Hah? Ada yang ngaku seperti itu? Coba, ada nggak? Kita kasih hadiah. Hah? Iya, dites dulu tapi betul nggak khatam? Paham nggak? Nah, ini sekali lagi, seorang muslimah harus ada rasa tadi kekhawatiran, kewaspadaan. Jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran. Kata Syekh tadi, berdasarkan hadis Rasul yang kita baca, hadis yang ke-8 ini, setan selalu mendatangi manusia, membisikkan agar jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan kalau tidak salah Imam Ahmad atau yang lain dari ulama salaf, mereka juga mewanti-wanti setan mendatangi sampai akhir-akhir hayat manusia, detik-detik terakhir manusia meninggalkan dunia, tetap ingin menjatuhkan mereka dalam kesyirikan, kekufuran. Jangan ada sekali lagi merasa aman dari gangguan asyaiton. Ini yang pertama. Ya, harus ada kewaspadaan karena setan selalu membisikkan, selalu ingin menggelincirkan manusia dari at-tauhid yang paling utama ini. Ya. Kalaupun tidak bisa menggelincirkan dari tauhid, kalau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, akan dijatuhkan ke dalam kebid'ahan. Itu target yang kedua. Kalau enggak kekafiran, kemurtadan, kesyirikan besar, kepada kebid'ahan. Karena bid'ah jembatan menuju kepada kekafiran. Kalau enggak bisa kepada syirik, bid'ah, kepada dosa besar. Kalau enggak bisa dosa besar, dosa kecil. Kalau enggak bisa dosa kecil, disibukkan dengan hal-hal yang mubah untuk berpaling dari al-ibadah. Ini setan tidak pernah ridho. Namun yang paling utama di sini, kata Rasul,
Ya, setan ingin menjatuhkan manusia ke dalam kufur al-akbar dengan pertanyaan bisikan yang kufur akbar tersebut. Ini poin pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian yang kedua, yang menggelincirkan manusia ke dalam kesyirikan, kekufuran, itu bukan hanya bisikan jin atau setan dari kalangan jin. Karena setan itu ada dua jenis. Setan manusia dan setan dari kalangan jin. Ya, jangan disempitkan setan itu hanya dari kalangan jin. Setan juga dari kalangan manusia yang cirinya sama, yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang mereka menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Yang mereka menyuruh manusia kepada kesesatan, yang menghalangi manusia dari jalan tauhid. Atau kalau mau lebih kerennya, yang membubarkan kajian tauhid itu adalah apa? Iya. Paham ya? Mana dalilnya? Surat Al-An'am ayat 112. Coba lihat di aplikasinya atau mungkin di mushaf. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Ketemu ayatnya? Nah, ini yang Allah sampaikan, bahwasanya para nabi punya musuh, yaitu setan dari kalangan jin dan manusia. Dan kita sudah tahu bersama, dakwah utama dan pertama para nabi, para rasul, dakwah kepada apa? At-tauhid. Musuh-musuh dakwah tauhid Allah katakan sebagai syayatinal insi wal jin. Mereka adalah setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Mau kumpul sama setan jin dan manusia? Hah? Mau kumpul sama setan? Nah itu. Maka sekali lagi, setan yang membisikkan kepada kesyirikan, kekufuran, menghalangi manusia dari jalan tauhid, dari dakwah tauhid, itu adalah setan dari kalangan jin dan manusia. Ustaz, bisa bedakan ciri setan dari jenis manusia dan ciri setan dari jenis jin? Hah? Gimana? Apakah bisa membedakan ciri setan dari jenis manusia dan ciri-ciri setan dari jenis jin sendiri? Antum bisa bedakan enggak manusia dan jin? Anak tanya kembali kepada antum. Antum bisa enggak bedakan manusia dan jin? Yang hadir di sini nih, yang antum lihat ini, manusia atau jin? Iya, itu pertanyaannya dibalikkan ke situ. Enggak itu juga bisikan dari Taib. Insyaallah, jelas bahwasanya manusia ada setannya, cirinya ya sama dengan ciri setan jin, yaitu membisikkan manusia untuk jatuh ke dalam kesesatan yang dan utamanya kesyirikan, kekufuran, kemurtadan. Faham tuh? Ya. Maka hati-hati, meskipun dia pakai, enggak ada yang pakai imamah kan ya, surban ya, atau pakai jubah, atau pakai iya, enggak peduli. Tapi kalau dakwanya, postingannya kepada kesesatan, kesyirikan, kekufuran, itulah namanya apa? Setan dari kalangan manusia. Meskipun mungkin gelarnya profesor, doktor, atau mungkin LCMA atau apalah sudah ya. Yang penting intinya tadi, yang menyeru kepada
kesesatan, menghalangi manusia dari jalan tauhid, dari dakwah tauhid, dakwah akidah salaf, dari sunnah Rasulullah SAW, yang selalu menebarkan asyubuhat, ya, kerancuan dalam beragama, dalam berakidah, dalam bermanhaj. Ini kata ya Syekh, ya, imma waswasatan mahdotan au ala lisani syayatinil ins, atau lewat lisan-lisannya setan manusia, minal jinnati wan nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kesesatan, kesyirikan, kekufuran kepada manusia, kata Allah, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Maka sekali lagi tadi harus ada kewaspadaan. Di sini kewaspadaannya double, dari kesyirikan dan dari ahlus syirik, dan dari dai syirik, dan dari dai ad-dhalal, kesesatan dan syubhat. Jangan sampai ya, anak ambil baiknya sajalah. Anak ambil kan dia juga menyuruh kepada sunnah. Ya, inti sopo. Ya, kadang nggak tahu mana itu sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana apa atau kadang hanya ya sekedar tertipu dengan kefigurannya, ketenarannya, ataupun gelar-gelar akademiknya. Nggak taunya dia sebagai setan dari kalangan manusia yang membisikkan kepada kesesatan. Harus ada kewaspadaan, harus ada betul-betul filter yang ketat ya dalam menerima, dalam menimba ilmu agama. Kalau tidak, jatuh ke dalam jaring-jaring asyaitan minal insi wal jin. Waqad waqa'a kama akhbar, dan kata Syekh, apa yang Rasul kabarkan ini betul-betul terjadi, dan itu pasti terjadi karena Rasul berkata bukan dari hawa nafsu beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu dari Allah, pasti terjadi. Ya, bahwasanya akan ada bisikan-bisikan kesyirikan, kekufuran besar kepada manusia, baik dari setan jin maupun setan manusia. Maka harus betul-betul waspada. Mungkin yang paling lebih berbahaya bisikan dari setan manusia daripada jin. Ya, kalau mungkin dari kalangan jin, ya bisikan-bisikan itu mungkin ya bisa lebih ya ditepis, lebih ditolak, diperangi. Namun kalau yang membisikkan itu gelarnya profesor doktor, masa doktor bisa salah? Masa ustadz bisa salah? Masa kiai bisa salah? Kiai malaikat, ustadz malaikat, la ya'sunallah ma amarahum. Maka seorang muslimah sekali lagi harus ada kewaspadaan. Ini berkaitan dengan urusan dunia akhiratnya. Kalau sudah keliru mencari ya siapa sosok sang ustadz dan penasehat ya agamanya, ini berbahaya. Ini yang sekali lagi yang perlu diwaspadai. Bukan hanya waspada dari kesyirikan dan kekufuran saja, namun dari yang menyerunya, terutama dari setan manusia. Makanya Rasul SAW dalam hadis Sahih Bukhari, beliau menyebutkan akan adanya du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Mereka ini yang Rasul katakan di sini syayatin, mereka yang membisikkan manusia ke dalam kesesatan yang akhirnya menyerumuskan kepada apa? Ya, jahannam. Ketika Rasul ditanya, sifhum lana, kata Hudzaifah bin Yamar radhiyallahu anhu, sifatkan, sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Rasul mengatakan hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari golongan kita, dari kulit-kulit kita, kaum muslimin. Ini yang paling berbahaya. Ya, kalau mungkin orang yang ya sudah jelas non muslim, Yahudi, Nasrani, ya, ketika dia khutbah, mau antum datang ke khutbahnya, majelisnya?
Wah, kaum muslimin rame-rame tidak mungkin. Dia datang pakai mungkin lambang-lambang keagamaannya, datang ke masjid jelas tahu ini tokoh agama non muslim. Kaum muslimin mau duduk di majelis ya. Namun kalau yang datang pakai jubah tadi, pakai apa? Surban dan seterusnya, dengan seksama nggak tahu isinya, bahkan mungkin lebih kufur daripada orang kafir non muslim tersebut. Maka ini yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Kata Rasul, hum min jildadina, mereka dari kulit-kulit kita. Bahkan kata Rasul, berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab, fasih bahasa Arabnya, keluaran apa? Timur Tengah. Bukan timur-timur, keluaran apa? Timur Tengah. Ngajinya luar biasa, hafid mungkin. Namun seruannya kepada asyirkul akbar. Ini yang lebih berbahaya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, dan apa yang Rasul kabarkan dari bisikan syaitan ini telah terjadi. Fa innal amrayni waqa'a, karena dua hal ini telah terjadi. Apa dua hal ini? Nah ini bangunkan antum. Apa maksud dua hal ini? Kalau terjemahnya apa itu? Betul ya? Apa dua hal ini? Bangun. Dan para ateis. Iya tadi, bisikan setan jin dan setan manusia. Setan dari kalangan jin juga membisikkan, setan dari kalangan manusia juga membisikkan kekafiran, kesyirikan di dalam diri manusia. Betul enggak? Kalau ngomong enggak berarti enggak ini yang membisikkan. Sekali lagi, ini kata Syekh, dua hal ini telah terjadi waqa'a. Entah bisikan setan jin dalam hati manusia, atau bisikan setan manusia, apalagi di dunia maya. Banyak setan-setan bergentayangan. Meskipun mungkin punya gelar akademik yang tinggi, namun kalau sekali lagi isinya kepada kesyirikan, entah dengan nama tawassul, tabarruk, menghormati para wali, namun kalau isinya penyembahan kepada selain Allah, ini setan dari kalangan manusia. Makanya kalau mungkin sosok yang membisikkan itu, kalau istilah orang kita gunduruwo, itu mungkin mereka lari. Tapi kalau tadi sosoknya sang ustadz, kiai, tokoh agama, ini mereka apa banyak yang tertipu, dan berapa banyak korban-korban setan dari kalangan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. La yazalu syaitan yadfa ila qulubi man laysa lahum basirah hadas su'al al-batil. Setan senantiasa memasukkan kepada hati manusia, terutama yang jahil terhadap agama, jahil terhadap tauhid, jahil terhadap al-aqidah yang sahih. Dan dari sinilah pentingnya seorang muslimah belajar dan berantusias, bersemangat belajar akidah. Karena ini target utamanya apa? Asyaitan. Belajar fikih, sholat fikih, puasa, zakat, bagus. Namun yang lebih bagus lagi, lebih wajib lagi, belajar tentang akidah. Karena ini target setan untuk menjatuhkan manusia dari akidah as-sahihah. Cuma sekarang ada bisikan-bisikan, dari dulu kok ngajarnya tauhid tok. Padahal itu juga tidak benar, nggak sesuai dengan fakta juga. Karena apa? Kita ngajar juga masalah apa? Hadis, tafsir, ngajar juga masalah fikih, masalah akidah. Cuma memang inilah dakwah salafiyah, dakwah para anbiya rasul, akidah itu yang lebih utama, yang lebih diprioritaskan. Namun sekali lagi, ini setan-setan dari kalangan manusia, meskipun berkedok juga ustaz sunnah, ustaz dakwah salafiyah, namun jahil terhadap akidah manhaj salaf, sampai keluar kata-kata nyinyiran tersebut. Kalau belajar akidah itu nanti tambah keras hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi setan dari kalangan manusia yang bisikannya
yang ucapannya jelas menyimpang dari akidah as-salaf, manhaj salaf, dari dakwah para anbiya war rusul. Senantiasa setan menyeru kepada kesesatan, terutama kesyirikan, kekufuran, menjauh dari dakwah tauhid. Ya, man laisa lahum basirah hada su'al al-batil. Setan selalu menyeru, membisikkan kepada hati orang-orang yang tidak punya ilmu agama, yang tidak punya pondasi akidah, hada su'al al-batil. Pertanyaan, bisikan yang batil. Wala yazalu ahlul ilhad yulquna hadis syubha. Senantiasa ahlul ilhad, orang-orang ateis atau antek-anteknya ateis, yang menyeru, membisikkan syubhat yang sangat batil ini. Ini yang harus antum ketahui, syubhat khatafa. Kata para ulama, syubhat itu cepat menarik hati manusia, sedangkan hati itu lemah. Makanya jauhi ahlu syubhat. Kalau sudah tahu ini ustadz syubhat, ya, ini adalah dai syubhat yang suka melontarkan syubhat-syubhat yang batil. Paham tuh? Ini yang wajib untuk apa? Diwaspadai. Maka seorang muslim muslimah harus sekali lagi siaga satu, waspada. Harus betul-betul punya filter yang tidak belum atau nggak punya filter lah, semuanya dianggap apa, yang penting menyuruh kepada Islam, menyuruh kepada sunnah. Nggak taunya tadi sunnahnya 1, sesatnya 10 misalnya. Nah, ini berbahaya. Wala yazalu ahlul ilhad yulquna hadis syubah allati abtalu syubah. Sekali lagi, syubhat bukan hanya masalah man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, namun yang semisal dengan ini banyak ajaran wahdatil wujud, dan ini juga menyebar. Ustadznya kelihatannya lembut, halus, namun apa? Seperti racun. Antum tahu racun ular? Itu bentuknya apa? Kayak kerikil tajam atau kayak apa? Cair dia, lembut dia, tapi lebih berbahaya daripada apa? Kerikil yang kelihatannya tajam. Ini syubhat, kelihatannya lembut. Contoh yang juga sangat luar biasa, berbahayanya dan juga viral juga di tengah-tengah sebagian orang mungkin. Yaitu ada kata-kata la ilaha illallah, artinya tidak ada sesembahan selain Allah. Anda dengar langsung dari dai penyesat umat tersebut, syaitan minal ins, bahwasanya la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan selain Allah. Nah, ini kita mau tanya, antum sudah kena syubhat enggak? Coba, itu betul atau benar atau salah? Error. Error, Masya Allah. Yakin? Berapa persen? 100%. Ya, baik. Kenapa? Kurang apa? Naam, ahsantum, Masya Allah. Alhamdulillah kalau gini. Nah, antum gak kena syubhat. Baik. Ini masalah yang sangat urgen sekali, yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim muslimah, paham tentang arti la ilaha illallah. Bahkan kata Sufyan bin Uyain dari kalangan salaf, tidak ada nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba daripada Allah pahamkan mereka masalah la ilaha illallah. Ini yang nikmat paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nikmat paham tauhid la ilaha illallah, di antaranya tentang maknanya, bahwasanya makna yang benar, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah, dzalika bi annallahu wal haq, yang demikian itu bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, dan selain Allah sesembahan yang batil. Ketika dihilangkan kata-kata hak bihaqqin, maka sang dai mengatakan, maka ini secara maknanya, jangan mengatakan ustadz dusta, karena redaksinya bukan begitu. Ini secara makna. Hadis saya boleh diriwayatkan secara apa? Makna. Namun intinya sama.
Karena ada sebagian dai ketika kita bantah ngeles, itu bukan redaksi ucapan, padahal samirawon. Misalnya kita katakan si fulan itu mengatakan Quran nasikh mansuhnya mincela mincli. Oh, enggak ada redaksinya seperti itu. Cuma kata-katanya sore apa? Isu dele sore sama enggak dengan mincela mincli? Cuma kadang itu ngeles, jurus ngeles banyak. Paham ya? Di antaranya di sini. Ya. Saya ini ceritakan dengan maknanya, bukan redaksi lafadznya. Kata sang dai penyesat umat, arti la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan kecuali Allah. Lanjutan yang sangat berbahaya. Maka yang disembah oleh manusia itu hakikatnya adalah Allah. Paham? Yang menyembah sapi yaitu sebetulnya menyembah Allah. Yang menyembah Nabi Isa pada hakikatnya itu menyembah, ini bisikan setan atau bisikan apa ini? Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang sekali lagi ada di dunia maya, di dunia dakwah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dia juga mengatakan orang Nasara itu kalau di hari kiamat dibangkitkan, ditanya kenapa engkau menyembah Nabi Isa, kalau dia mengatakan karena aku melihat dirimu ya Allah pada Nabi Isa, selamat dia. Ini waqi' kama akhbar Syekh. Kata Syekh, ini bisikan yang apa? Terjadi sudah. Yang bisikan bukan dari jin saja, dari apa? Yang bergelar dai. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bisikan syayatin al-insi wal jin. Luar biasa banyak bisikan-bisikan kekufuran, kesyirikan. Minas syayatin, minal jinni wal ins. Na'udzubillahi min dzalik. Faham tuh? Paham tak? Nah, ini sekali lagi yang wajib diwaspadai. Wala yazalu ahlul ilhad yulquna hadis syubah alati hiya abdalus syubah. Syubhat bukan hanya ini saja man khalaqallah, namun juga yang semisal dengan ini banyak. Antum kalau beli mobil yang buatan Jepang, nggak mungkin antum langsung berangkat ke Jepang. Kan harus lewat apa? Distributornya kata, oh iya ya, maka demikian pula doa itu jangan langsung kepada Allah lewat perantara para ini bisikan syayatinal. Nah ini juga banyak. Kita nggak minta kepada para wali yang telah mati tersebut, cuma kita ngerayu wali untuk menyampaikan doa kita kepada Samirah. Paham tuh? Ini yang Allah katakan, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan, yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak meminta kepada yang telah mati itu, namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alangkah banyaknya syubhat-syubhat, kesyirikan, kekufuran al-akbar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka harus sekali lagi siaga satu, waspada. Baik dari luar maupun dari dalam. Seperti tadi yang kita isyaratkan tadi, yang melecehkan Al-Quran bukan dari luar sana, bahkan juga dari dalam. Yang mengatakan nasikh masuk Al-Quran itu esok dele sore tempe. Ini bukankah pelecehan terhadap Al-Quran? Bukankah kufur akbar? Yang melecehkan Al-Quran bukan hanya yang mengatakan suratmu pemusik, bukan. Paham tuh? Bukan itu saja, itu iya. Namun juga ada yang lainnya. Ini syubhat syayatin al-ins. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus betul-betul waspada. Wala yazalu ahlul ilhad yulquna hadis syubah allati ya abdalus syubah. Wa yatakallamuna anil ilal wa an mawadil alami bi kalamin sakhif ma'ruf. Kalau orang-orang ateis atau antek-antek ateis, dai-dai ateis, mereka banyak memperbincangkan, membahas masalah awal mula penciptaan alam semesta ini. Sampai kepada nanti syubhat tadi, man khalaqallah. Paham tuh? Dan syubhat ateis ini bukan hanya orang yang misalnya nggak punya agama atau yang nggak meyakini adanya agama. Bahkan di kalangan
ya orang-orang yang kalau mungkin kita katakan pergerakan Harokiyin dulu mungkin tahun-tahun 90-an waktu kita masih muda lah. Waktu SMA ya. Ada training-training di Surabaya ya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pergerakan. Di antara metodenya itu menghilangkan keyakinan tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran. Paham? Kata mereka kalau Anda Islamnya mau benar harus dikelirkan dulu. Tidak punya agama sama sekali. Ya, itu terutama waktu itu di kalangan anak-anak yang masih SMA, yang masih labil lah istilahnya. Itu trainingnya di antaranya apa? Adakah istilah daurah 2 hari atau mungkin 3 hari. Di sekolah-sekolah mereka lakukan juga. Di antaranya apa? Ketika sudah waktu malam itu mereka dikumpulkan di suatu kelas, lampu dimatikan, ya. Kemudian istilahnya tentornya atau murabinya itu pura-pura membuang apalah, glodak gitu ya. Dengan alasan itu apa? Buang Al-Quran. Dikufurkan dulu. Paham? Dikosongkan dulu, dimurnikan dulu. Itu trainingnya mereka. Dijadikan apa? Yang pesertanya itu kafir dulu, ateis dulu. Baru diisi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham ceritanya ini? Bukan antum paham. Jadi naudzubillah min dzalik. Itu metode mereka. Dan mereka pakai dalil ayat Al-Quran, hadis, ataupun yang semisal dengannya. Apa di antara dalilnya mereka tentang metode ini? Surat Al-An'am tentang kisah Nabi Ibrahim yang kata mereka mencari hakikat Tuhan. Paham enggak kisah ini? Ya? Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kisahkan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah datang, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Kata mereka, ini hakikat ya Nabi Ibrahim mencari ya Al-Khaliq, sang pencipta. Artinya apa? Nabi Ibrahim ateis dulu. Tidak mempercayai adanya apa? Baru mencari. Coba, ini pernah kita sampaikan di sini kalau tidak salah. Hah? Belum ingat? Hah? Yang sering bolos ngomong nggak? Iya, kalau yang hadir terus ngomong gitu, anak mungkin masih iya. Sering nggak hadir ngomongnya. Pak, jangan marah Pak ya. Baik. Pernah nggak kita sampaikan ayat tentang kisah Nabi Ibrahim ini apa maknanya? Seperti dalam tafsir para ulama Ahlussunnah tentunya. Ada yang tahu? Apa kaumnya Nabi Ibrahim? Bismillah. Baik, pertanyaannya ini berhadiah saudara. Nah, kalau nggak ada hadiah kelihatannya kok disalah-salahkan gitu. Baik, pertanyaannya 2. Ya, apa makna inti dari pembahasan ayat ini yang Allah ya inginkan? Yang kedua, sebutkan ya apa ya dalil yang menguatkan pendapat Anda itu. Nah, baik akhwat apa ikhwan? Nah, bangun. Yang bawah mungkin ikhwan. Tadi kan sebetulnya sudah kita kisahkan ayat-ayat ke-76 ya. Itu ada beberapa ayat. Falamma janna alaihi ra'a kaukaba falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Nah, dan itu bahkan difilmkan, katanya demikian. Anak sih nggak lihat. Tapi itu yang pernah kita dengar ya dari pengakuan sebagian orang yang ikut training itu pada waktu ya tahun 90-an kurang lebih. Dicuci otaknya dulu untuk ateis. Kemudian baru diisi dengan Islam katanya. Islam ala mereka. Nah, ada yang bisa menjawab? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa makna inti maksud dari cerita Nabi Ibrahim tadi? Yang kedua, apa dasar atau
dalil yang menguatkan pendapat Anda itu. Ya. Intinya Nabi Ibrahim waktu itu mencari Tuhan. Ya. Akhirnya dia tuh yakin bahwa Allah menghidupkan melalui contoh burung yang di Taib, ini ada syubhat dikit ini. Taib, ini makanya kita ya semoga ya ada manfaatnya, kita sedikit ya belok sedikit lah ke kisah ini. Karena masih ada yang kena syubhat juga. Taib, yang lain. Akhwat, silakan. Kalau ada yang mau menjawab 2 pertanyaan, jangan dicicil. Tidak ada juga yang mau jawab. Assalamualaikum. Enam, silakan Pak. Yang di bawah ya. Ya. Silakan Pak. Prinsipnya Allah itu tidak butuh perantara dan segala sesuatu. Terus, lanjut aja enggak apa-apa. Dalilnya adalah surat Al-Kahfi 110. Terima kasih. Taib, ini masih nggak connect Pak. Nah, Taib, ya biar nggak terlalu berlarut dan biar antum nggak pusing, biar antum nggak kena syubhat, kita jawab. Yang pertama, sebagaimana nanti antum lihat kalau punya tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am 70 dan seterusnya ini berkaitan dengan dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Nabi Ibrahim ingin menegakkan hujjah atas kaumnya. Kenapa kalian menyembah bintang, bulan, matahari yang semua itu tenggelam? Paham? Ya, mana dasar daripada ucapan kita tadi, redaksi ayatnya? Ya, apalagi tadi dikatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ini sangat-sangat batil. Ini penghinaan kepada Nabi. Ya, Nabi masa masih mencari apa? Sedangkan dia sudah berdakwah kepada tauhid, apalagi ayatnya nanti ada, lihat 70 mungkin 4 ya. Ketika Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atatakhidu asnaman aliha, kenapa engkau menjadikan berhala-berhala, patung-patung ini sebagai sesembahan-sesembahan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu termasuk orang-orang yang sesat. Nabi Ibrahim sekali lagi sebelum mengatakan bintang tenggelam dan sebagainya, beliau sudah berdakwah kepada ayahnya, melarang ayahnya berbuat syirik, menyuruh ayahnya beribadah hanya kepada Allah. Maka sekali lagi batil kalau dikatakan Nabi Ibrahim mencari hakikat. Allah sudah sekali lagi mewajibkan beliau berdakwah kepada tauhid, kok dikatakan beliau tidak tahu siapa Rabbnya. Paham ya? Kemudian redaksi ayat berikutnya dalam ayat yang falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hada rabbi hada akbar. Ketika beliau melihat matahari, beliau mengatakan ini adalah Rabbku. Ini untuk menyindir orang-orang yang menyembah matahari. Falamma afalat, ketika matahari itu tenggelam, qala inni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas dari kalian dan dari apa? Dan dari yang disembah selain Allah. Dibaca ayatnya itu. Dapat ya? Ini bari'un mimma tusyrikun, aku berlepas daripada kesyirikan kalian. Kemudian ayat kalau tidak salah 83 itu. Coba lihat ayat 83, ada kata-kata watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya. Betul ya? Ini yang menguatkan ucapan kita tadi. Cerita Nabi Ibrahim ini sekali lagi untuk menegakkan hujjah atas kaumnya. Itulah hujjah-hujjah kami, kata Allah, yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Paham? Jadi sekali lagi kisah Nabi Ibrahim dalam ayat-ayat ini untuk apa? Mencari Tuhan, untuk menegakkan hujjah. Maka sesat kalau memahami kisah Nabi Ibrahim ini untuk dijadikan
sebagai apa? Tadi mencari hakikat Tuhan, menjadikan orang ateis dulu baru dimasukkan ke dalam Islam, padahal dia sudah apa? Muslim. Dan ini yang dibahas juga oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Di antara metode ahlul kalam, kelompok filsafat lah kurang lebih, anak cucunya filsafat, mereka punya ya akidah atau keyakinan orang itu pertama kali diwajibkan bukan bertauhid, bukan mengucapkan syahadat, yaitu tadi kata mereka awal kewajiban seorang muslim muslimah asyak, ada yang mengatakan harus ada keraguan. Betul nggak Allah itu maha pencipta? Betul nggak Allah itu yang maha ya disembah? Bang, ada keraguan dulu kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tadi orang-orang tersebut melempar mushaf. Ya meskipun mungkin bukan mushaf yang dilempar, cuma mereka apa? Ya mendoktrin untuk apa? Mengosongkan dulu dari keimanan kepada Allah, kepada kitabnya. Antum bisa bayangkan seandainya orang itu diateskan dulu langsung mati. Paham? Ikut training itu sebelum dimasukkan Islam lagi, mati dulu dalam keadaan kosong. Mati apa? Ateis. Itu sekali lagi metode-metode dakwah ala kelompok harokah pada waktu itu ya. Sebagian mereka memiliki keyakinan seperti itu yang kita sampaikan tadi. Maka harus diyakinkan awal wajibin alal mukallaf at-tauhid. Kata para ulama, awal kewajiban atas seorang hamba itu bertauhid, bukan meragukan, bukan mencari hakikat Tuhan. Namun sekali lagi itu wakil ini bisikan syaitan, setan dari kalangan al-ins khususnya. Faham sampai di sini? Baik. Tunggu dulu, ini masih panjang Pak perjalanannya Pak. Waqad arsyadan Nabi SAW fi hadal hadisil azim ila daf'i hadas su'al bi umurin thalatha. Nabi SAW dalam hadis tadi mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi, menyikapi bisikan tersebut. Ada 3 caranya. Yang pertama bil intiha, menghentikan bisikan tersebut. Itu kalau yang dari dalam hati, dari setan jin. Kalau dari setan manusia, misalnya jangan hadir di majelis ahli syubhat. Kalau di dunia maya jangan coba-coba buka-buka ya web ataupun apa namanya itu link-link yang ahli syubhat. Berhenti sudah, cukup ya ikuti yang di atas akidah ahli sunnah, akidah salaf. Paham tuh? Ya, jangan apa? Coba-coba membuka link-link ahli syubhat, ahli bid'ah atau yang semisal dengan mereka. Bil intiha, cukup dengan yang di atas akidah salaf ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua caranya wa ta'awud minasyaiton, berlindung dari gangguan apa? Setan, baik dari gangguan setan jin maupun apa? Manusia. Bukan hanya yang dibisikkan hati. Kalau misalnya ada, misalnya antum ketemu entah di tempat umum, di kereta atau di bis, tanya seperti bisikan tadi, man khalaqallah, maka langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keras ngomongnya di hadapannya. Paham ya? Nah, cik ngerosok. Paham tuh? Nah, ya tapi ya tadi ya kalau memang ya mampu untuk taib, namun yang tidak tadi bil intiha ya wa ta'awud minasyaiton wa bil iman, dan yang ketiga dengan mengokohkan al-iman, dengan kembali kepada al-iman kepada Allah dan para rasul. Sekarang perinciannya. Yang pertama amal intiha, adapun berhenti dari bisikan, menyetop, menghentikan bisikan tersebut, wahwal amrul awal, dan ini yang paling utama. Dan yang ya sebelum kita mengobati, menyikapi, ya tentunya sebagaimana peribahasa kita dan juga dalam bahasa Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj, mencegah lebih baik daripada apa? Mengobati. Lebih baik antum mencegah dulu, yaitu tadi jangan duduk di majlis alil bid'ah, alil syubhat, jangan membuka situs-situs atau link-link yang alil bid'ah, ahlu asyubhat,
Ini yang paling utama, al-wiqayah, mencegah. Namun kalau terjadi kemudian antum mendengar syubhat tadi, ini yang pertama, berhenti, jangan diteruskan. Datang ke majelis ilmu misalnya, ustadznya jelas-jelas menyeru kepada kesesatan syubhat, sudah tinggalkan, jangan sampai apa? Selesai. Paham tuh? Fa inna Allah Ta'ala ja'ala lil afkar wal ukul haddan tantahi ilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal manusia itu ada batasnya. Makanya kita dilarang bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Kata Imam Malik apa? Wal kaifu majhul. Bagaimana sifat Allah itu tidak yang tahu, karena ini masalah gaib. Akal terbatas. Akal sebagaimana anggota tubuh manusia yang lain ada batasnya. Coba, ada enggak dari antum yang bisa mendengar apa ya yang dibicarakan oleh orang yang depan jalan seberang situ? Hah? Tahu enggak? Nggak ada yang tahu. Ini sekali lagi pendengaran kita terbatas, penglihatan juga terbatas. Antum ya bisa tahu enggak ada berapa semut di belakang dinding di belakang anak ini? Hah? Nah, yang pakai mungkin kacamata apalah sudah. Manusia semuanya terbatas, demikian pula akalnya. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh yang hadir di sini. Bawah rohnya enggak? Punya roh enggak? Oh, kok ragu? Hah? Punya kan? Hah? Ada yang enggak punya? Anak kasih hadiah salat jenazah. Ya, semuanya punya roh, tapi akal, siapa yang bisa menembus ya rohnya tersebut? Siapa yang pernah ya meneliti dengan akalnya apa hakikat roh yang ada dalam dirinya tersebut? Bentuknya kayak opo? Kayak apa warnanya? Berapa timbangannya? Ada yang tahu enggak? Hah? Tidak ada yang tahu. Ini masalah apa? Akal ada keterbatasan. Maka jangan jadikan akal sebagai tolak ukur segala-galanya. Sampai apa tadi? Menerawang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu ya kita masih ingat nasihat-nasihat orang-orang tua, jangan banyak-banyak belajar agama nanti gendeng. Kenapa demikian? Karena dulu yang dipelajari masalah apa? Ini mengenal Allah lewat kasyaf, penyingkapan. Ya, duduk malam hari kemudian katanya langit terbelah sampai menuju kepada arasnya Allah, ketemu dengan Allah. Apa enggak gila orang yang makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidaklah orang itu masuk aliran tasawuf di awal hari, di pagi hari, kecuali zuhur sudah menjadi orang yang dungu. Kenapa? Itu tadi yang dibahas masalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah sifat-sifat Allah dengan akalnya. Paham tuh? Bagaimana zat Allah itu, bagaimana bentuknya. Itu artinya apa? Gila. Dan itu sampai sekarang juga banyak yang seperti itu. Baik, jadi intinya sekali lagi itu. Di antaranya apa? Masalah sudah akal ini ada keterbatasan. Ahlussunnah menempatkan akal pada tempatnya, tidak boleh melebih-lebihkan dari kapasitasnya, bisa jebol istilahnya. Paham ya? Seperti jangankan akal manusia, alat-alat elektronik kalau sudah kelebihan kapasitas bisa apa? Error, paham? Seperti HP misalnya, kalau antum memorinya dikit kemudian isinya banyak bisa apa? Itu sama, mirip ya. Akal manusia juga demikian, yang enggak bisa dia cerna kemudian dipaksakan. Di antaranya tadi berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah, bagaimana hakikatnya. Ini bisa apa? Gila, naudzubillahi min dzalik. Kata Syekh, Allah menciptakan pikiran, akal manusia ada batasannya, dan ini wallahu alam dari ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sudah pernah kita bahas di kajian hari Rabu, kajian akidah Imam Asy-Syafi'i. Ini dari ucapan Imam Syafi'i, maka Allah ciptakan ada batasannya, tidak boleh dilebih-lebihkan. Makanya tidak boleh Al-Quran ditentang dengan akal, tidak boleh akal jadikan tolak ukur kebenaran. Paham? Akal itu harus mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, karena akal ada keterbatasannya. Wala tatajawazuhu wa yastahil law hawalat mujawazatu antastati. Mustahil akal bisa melampaui batasannya. Makanya Imam Asy-Syafi'i juga berkata di awal kitab Ar-Risalah, la yablughul wasifuna kunha
azamatihi. Orang yang mensifati Allah nggak akan mungkin sampai kepada hakikat mensifati zat Allah ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat masalah gaib akan nggak mungkin bisa menembusnya. Li'annahu muhal, ini mustahil. Wa muhawalatul muhal minal batil wassafah. Berusaha mengetahui yang mustahil itu adalah kebatilan dan kedunguan. Itu tadi. Seperti apa? Menyingkap ya hakikat sebenarnya bagaimana zat Allah, sifat Allah, ini mustahil. Kata Imam Malik tadi, wal kaifum majhul. Akal nggak akan mungkin sampai kepadanya. Terus memikirkan zat Allah sampai tadi membayang-bayangkan, nggak akan sampai. Akal nggak ya bisa apa sampai kepadanya, bisa apa gila. Makanya Rasul mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah dan jangan memikirkan tentang zat Allah. Akal tidak akan sampai kepadanya. Wa min amhalil muhal at-tasalsul fil mu'atsirin wal fa'ilin. Di antara yang paling mustahil untuk diketahui itu tadi pertanyaan man khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau mungkin ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, Allah yang menciptakan, manusia yang menciptakan, bisa dijawab. Namun sampai kepada Allah tidak akan mungkin apa? Stop sudah. Ya, itu muhal, nggak sampai, nggak akan mungkin. Bentuk Allah Al-Khaliq, nggak mungkin ada yang menciptakan. Ini pertanyaannya apa? Mustahil. Atau mungkin kalau ada yang menanyakan, apakah Allah sanggup menciptakan batu yang lebih besar daripada dirinya? Kalau ada yang bertanya seperti itu, a'udzu billahi minasyaitonir. Iya. Ucapkan yang keras, paham? Nah, itu bisikan apa? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itu pertanyaan yang sudah apa? Yang sudah keliru. Paham? Maka stop sudah dan ucapkan at-ta'awud. Fa'inal makhluqat laha ibtida wa laha intiha. Makhluk ada permulaannya, ada akhirnya. Wa qad tatasalsal fi katsir min umuriha hatta tanta ilallah. Ya. Dan terkadang ada silsilah seperti mungkin yang mungkin dulu pernah belajar ilmu biologi ya. Kupu itu kan proses penciptaannya ada yang masih hafal enggak? Dari mana ke mana dan sampai jadi kupu. Yang apal yang masih apal dari apa? Ana sudah lupa. Satu saja, yang laki dulu, yang laki. Telur, larva, ulat, kepompong, ada 5 tahapannya. Betul, ini sepakat atau masih ada khilaf? Coba, biasanya yang lebih pintar di kelas itu yang perempuan. Coba, yang ummahat, akhwat, betul enggak 5 itu? Betul, oh Masya Allah. Nilainya bagus ini katanya. Baik, itu. Kalau ditanya dari kupu kemudian sampai kepada ulat, siapa yang menciptakan ulat itu? Yaitu kembalinya kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terakhir sudah, Allah Al-Khaliq sudah. Paham? Jadi sekali lagi yang wajib untuk dipahamkan. Wa qad tatasalsal fi katsir min umuriha hatta tanta ilallah. Ya, puncaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi aujadah, yang menciptakannya, wa aujada ma fiha minas sifat. Seperti juga proses turunnya hujan. Ini juga kata para ulama sesuai dengan sunatullah. Dari air laut kemudian menguap ke awan, paham? Ini semuanya kembali kepada siapa? Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya. Sebagaimana firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Rabbmulah akhir dari segala sesuatu. Allah yang al-awwal wal akhir. Dia yang maha pertama dan lagi yang maha terakhir. Faida wasatil ukul ilallah ta'ala waqafat wantahat. Kalau akal sudah sampai kepada Allah, berhenti sudah. Jangan membayang-bayangkan bagaimana sifat Allah, bagaimana zat Allah, nggak akan sampai. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i tadi, bisa gila kalau apa? Memaksakan diri. Fa innal awwal alladzi laisa qablahu syai'. Dialah Allah yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Seperti dalam doa Rasul, Allahumma antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkau lah yang pertama, tidak ada sesuatu yang sebelummu, dan engkau yang maha terakhir, tidak ada yang terakhir setelahmu. Wal akhir laysa ba'dahu syai'. Fa awaliyatu ta'ala la mubtada laha mahma furidatil azman wal ahwal.
Ya, awal mulanya tidak ada batasannya. Allah Subhanahu wa taala wal awal. Ya, jangan dibayangkan dari mana mulainya. Naudzubillah min sudah Allah wal awal falaysa qablahu syai'. Allah yang maha pertama, tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Sudah sampai situ saja. Wa huwa alladzi awjadal azman wal ahwal wal uqul allati hiya ba'du wal insan. Dialah Allah yang menciptakan waktu, menciptakan keadaan dan akal manusia yang itu merupakan sebagian dari kekuatan manusia. Fa kaifa yuhawil al aqal an yatasabbath fi iradati su'alil batil. Bagaimana akal itu berusaha untuk terus bertanya tentang pertanyaan yang batil tersebut. Man khalaqallah fal fardu alai al muhattam fi hadil hal al-wuquf wal intiha. Sekali lagi, kalau sudah ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, berhenti sampai di situ. Ya, ini yang pertama, langkah pertama menghadapi bisikan setan, ya, yang seperti dalam hadis tadi atau yang semisal dengannya, dengan apa? Menghentikannya, jangan diteruskan. Yang kedua, langkah yang kedua, at-ta'awudz billahi minasyaitan. Beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari bisikan syaitan, baik dari jin maupun apa? Manusia. Ini juga sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat. Allah mengatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Jika ada bisikan dari syaitan, hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, fa inna hadza min wasawisi wa ilqai fil qulub. Ini bisikan syaitan dalam hati manusia. Liyushakkikin nas fil iman bi rabbihim, untuk menjadikan manusia ragu tentang Rabb mereka, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama dengan bisikan kelompok liberal yang lain. Siapa bilang Islam itu yang paling benar? Itu kan klaim kalian kaum muslimin. Ya, mereka juga apa? Mengklaim agama mereka juga apa? Hak. Maka muncul keraguan. Oh iya ya. Ya sudahlah, semua agama itu na'udzubillahi min dzalik. Ini bisikan syaitan. Maka berhenti, ya, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-tashkik, membuat keraguan terhadap akidah, terhadap rukun iman, ini buahnya. Maka ini langkah yang kedua, isti'adzah dari asyaitan. Ya, jangan sampai antum berlindung a'udzubillahi minasyaitonir rajim namun datang juga ke majelisnya. Nah, ini adalah apa? Ya, ini balik kucing namanya. Nah, liyushakkikan nas fil iman bi rabbihim fa'alal abad idza wajada dzalik an yasta'id billah. Kalau ada bisikan-bisikan yang sekali lagi tidak hanya bisikan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah, yang semisal dengan ini, bisikan-bisikan kekufuran, meragukan tentang rukun-rukun iman, harus ada apa? Tadi sikap yang tegas, stop, sudah, berhenti. Jangan dengarkan, jangan apa? Dibaca, dan apa? Al-isti'adzah. Faman ta'awwadza billah bisidqin wa quwwatin. Makanya kata Syekh, barang siapa yang berlindung kepada Allah bisidqin, dengan benar, dengan jujur. Jangan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, cuma apa? Minta selfie dengan sang dai penyesat umat. Na'udzubillah, atau lihat postingannya. Jangan, sudah. Harus apa? Menjauh. A'adahullah wa tarada anus syaitan. Kalau sudah orang itu berlindung kepada Allah dengan jujur, dengan benar, dengan kuat, dengan yakin, maka Allah akan melindunginya dari gangguan asyaiton, bisikan asyaiton. Wat mahallat wasawisu al-batilah, dan akan menghilang, mengecil atau akan menghilang bisikan-bisikan yang batil tersebut. Langkah yang ketiga, al-amru tsalis an yadfa'hu bima yudadu minal iman billah wa rusulih. Dihadapi dengan, dilawan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dengan apa? Kembali kepada akidah yang sahihah. Mungkin datang ke majelis ya tentang akidah salaf, baca buku-buku masalah akidah, ya, yakinkan kembali bahwasanya bisikan tersebut adalah batil. Ya, amantu billah, Allah al-Khaliq, Allah al-Awwal. Ini sangat penting, belajar akidah. Fa inna Allah wa rasulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal alladzi laysa qablahu syai'. Di antaranya bahwasanya Allah dan Rasulnya telah mengabarkan Allah dialah yang maha pertama, tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Wa annahu ta'ala al-munfarid bil wahdaniyah.
Seperti tadi bisikan, apakah Allah sanggup menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Kembali kepada Allahu Akbar, Allah Al-Akbar. Maka nggak ada yang lebih besar daripada apa? Dirinya, sudah. Allah sekali lagi yang maha besar. Itu pertanyaan yang batil, jangan diteruskan, sudah. Orangnya apa? Sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, wa anna ta'ala munfarid bil wahdaniyah, dialah yang maha esa dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Wa bil khalqi wal ijad lil mawjudat asabiqa wal lahiqa, dan Allah yang mencipta, yang mengadakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Fahadal imanu sahih as-sadiq al-yaqini yadfa jami' ma yudhadu minasyubah al-munafiyah lahu. Inilah iman yang benar, yang jujur, yang yakin, yang bisa menghilangkan semua yang berlawanan dengannya dari syubhat-syubhat yang batilah. Fa'inal haqqa yadfa'ul batil, karena kebenaran itu akan bisa menghilangkan kebatilan. Wasyukuk la tu'adidul yakin, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kemudian kata Syekh, fahadil umur thalatha allati dzakaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam tubtilu hadis syubah allati la tazalu ala asinatil malahidah. 3 langkah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang akan insyaallah bisa menghilangkan syubhat-syubhat yang masih bergentayangan di lisan-lisan orang-orang ateis atau antek-ateis, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Yulkunaha bi ibaratin mutanawiyah, mungkin dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda namun satu makna, yaitu membuat keraguan, yaitu menyesatkan dari jalan Allah, dari jalan tauhid. Fa amra bil intiha ala yubtilu tasasul batil. Rasul memerintahkan untuk berhenti dari bisikan tersebut, ya. Wa bi ta'awud minasyaitan alladhi huwal mulqi li hadhihi syubhah, dan berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang menyesatkan, yang membisikkan syubhat tersebut. Wa bil imanu sahih alladhi yadfa kullama yudhadu minal batil, dan dengan beriman kepada Allah dengan iman yang benar yang bisa menghilangkan kebatilan. Walhamdulillah. Jadi sekali lagi 3 langkah yang Rasul sabdakan dari hadis tadi. Yang pertama, wabil intiha qat usyar mubasyarah, yang menyetop bisikan tersebut. Yang kedua, wabil isti'adzah qat usababid da'ila syarr, berlindung kepada Allah dari gangguan, dari bisikan syaitan. Wabil iman allaja wal ittisam bil itiqadis sahih, kembali kepada akidah yang sahih, ya, akidah ala Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-yakini ala diyadfa kulla mu'arid. Ya, kita sekaligus khatamkan hadis yang ke-8. Wa hadil umur tsalatsa hiya juma'ul asbab ad-dafi' li kulli syubhat tu'aridul iman. Kata Syekh, 3 langkah ini adalah langkah untuk menghadapi setiap syubhat yang bisa bertentangan dengan iman, menghilangkan keimanan. Makanya kata para ulama, ini bukan hanya berkaitan dengan bisikan man khalaqallah saja, namun semua bisikan yang menghilangkan iman, yang bisa menghilangkan, membatalkan keimanan. Syubhat syirik, syubhat bid'ah, syubhat, ya tadi harus dihadapi dengan 3. Berhenti, stop, sudah. Jangan apa? Mendekat. Yang kedua, isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Dan yang ketiga, lawan dengan akidah as-sahihah. Fayambaghi ainaya biha fi kulli ma arada lil iman min syubha wa istibah yadfa'ul abad mubasyaratan bil barahim dalla ala ibtalihi. Selayaknya setiap orang yang dibisiki syubhat-syubhat yang bisa menghancurkan keimanannya dilawan dengan 3 poin yang Rasul sampaikan tadi. Wa isbat diddi wa wal haqqu laysa ba'dahu illa dhalal, dikuatkan kebenaran akidah yang sahihah yang akan bisa menghilangkan kesesatan, karena tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Wa bi ta'awud billah minasyaitonil ladzi yadfa ilal qulub fitana syubhat, berlindung kepada Allah dari setan yang selalu membisikkan fitnah syubhat dalam hati. Wa fitani syahwat liyuzalzil imanahum, dan dari bisikan syahwat yang bisa menghilangkan keimanan, menghancurkan keimanan. Wa yuqi'um bi anwa'il ma'asi, dan menjerumuskan ke dalam jurang kemaksiatan. Wa bisabr wal yakin, dan intinya kesimpulannya dengan kesabaran, dengan keyakinan
yanalul abadu as-salama min fitani syahwat wa min fitani syubuhat. Ya, dengan kesabaran dan dengan keyakinan, dengan ilmu, seorang hamba akan selamat dari fitnah syahwat dan fitnah syubuhat dengan seizin dari Allah. Wallahul muwaffiq al-hafidh. Wallahu ta'ala a'lam. Taib yang akhwat, kalau ada pertanyaan yang memang urgent. Apa? Banyak sekali akun-akun yang Iya. membantah syubhat-syubhat yang bawa-bawa agama menyimpang. Iya, Kemudian ketika ada yang kami membantah syubhat mereka itu dibalas dengan mereka lebih baik kita menghormati mereka, maksudnya yang tokoh sesat itu karena mereka lebih paham ilmu daripada kita. Itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Kadang tiba-tiba kok dipikir iya juga. Iya. Gitu. Iya. Terima kasih. Iya, jazakallahu khair. Yang pertama, seorang yang mau menasehati amar ma'ruf nahi munkar, yang mau membantah, harus betul-betul ala ilmin, di atas ilmu, tahu ini batil, ya, tahu ini hak, ya. Sekali lagi, membantah termasuk bagian syariat, bagian tugas warasatul anbiya. Ya, sekali lagi, tidak hanya modal semangat saja, harus betul ilmu, mana hak, mana batil. Ya, kalau sudah tahu ini batil, ya, maka boleh membantahnya. Kalau mungkin kita sebagai orang yang baru belajar ilmu agama, cukup kita share saja yang dari kalangan ustadz yang memang paham membantah dengan bukti yang nyata, dengan hujah-hujah yang kokoh. Tidak ada masalah. Ya, kemudian kalau ada caci makin, bully-bulian dan sebagainya, ya kita sebagaimana kata Allah yang disampaikan oleh Luqman dalam nasihatnya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahi anil munkar wasbir ala ma asabak, sabar. Itu yang kedua, ya, membantah dengan ilmu, bersabar ketika mendapatkan ujian caci maki tersebut. Dan yang ketiga, ya, bahwasanya yang dibantah itu tokoh, mereka lebih tahu. Kita katakan, siapapun, kata Imam Malik, yukhad min qauli wa yutlaq ila Rasulullah. Semua orang bisa diambil ilmunya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul. Artinya semua orang bisa salah. Kalau jelas itu salah, maka wajib untuk dia luruskan. Paham dong? Ya, siapapun itu. Ini prinsip. Jangan hanya tertipu dengan figur. Oh, ini tokoh, ini dokter, ini lebih senior. Tidak, yang batil, jelas-jelas batil, katakan batil. Paham ya? Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.